Dua orang gadis bernama Mila dan Kia sedang menikmati persahabatan mereka. Mereka memiliki hobi yang sama untuk bermain bola kaki. Mila pulang ke rumah dan sang ibu selalu membuatnya jengkel dengan pertanyaan tentang tugas PR sekolahnya. Ibunya berharap Mila tidak terus hanya memikirkan bermain bola dan mengabaikan PR sekolahnya. Keesokan harinya di kelas, Mila tampak tidak melakukan tugas PR-nya karena hanya memikirkan tentang bola. Är fotboll och ja. Vad är det med fotboll som du älskar? Kemudian Mila mendapat pemberitahuan bahwa tim mereka akan mulai berlatih dengan pelatih yang baru, Lolo Wallin, dari tim nasional Swedia. Vadå, då ska du träna oss? Fråga på det. Bra, då ses vi på torsdag. Di latihan perdana, Lolo yang tegas memberi Mila hukuman lari 5 kali putaran karena terlambat datang. Dan itu membuat Kia ikut prihatin. Tim kemudian terlihat dibagi dua untuk uji permainan. Namun tampak pelatih memperhatikan Mila terlalu banyak memainkan bola secara individu tanpa mengoper ke teman lainnya. Lalu saat pelatih membuat formasi, Mila bertanya dia di posisi mana. Pelatih menjawabnya kalau dia cadangan. Mila menegaskan kalau dia pemain inti, sering mengisi gol, dan mengapa tidak diprioritaskan. Marah, dia pergi dari ruangan itu. Mila! 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 Keesokan harinya saat Mila mendatangi lapangan, dia memulai latihan yang terpisah dari semua teman-temannya. Pelatih melihatnya dan menghukumnya untuk bermain melawan semua teman-temannya. Karena tidak bisa mengalahkan semua teman-temannya, pelatih mendatanginya dan bertanya, apakah ingin bermain sendiri atau bersama? Dia menjawabnya bersama. Tapi pelatih malah menghukumnya lari keliling lapangan 40 kali putaran karena sebelumnya datang terlambat. Kia ikut prihatin mendengar Lolo memperlakukan Mila, tapi tetap memberi semangat untuknya. Di sesi latihan, Mila masih terus mengelola bola secara individu dan itu membuatnya untuk mendapatkan hukuman lagi. Tapi tidak mengurangi semangatnya, dia begitu mencintai sepak bola dan terus giat berlatih untuk meraih mimpinya. 20 varv kvar. Namun di sisi permainan lain, Mila membuat kejutan dan mengoper bola untuk temannya, dan itu menciptakan gol. Pelatih sangat senang melihatnya. Lalu pelatih memberitahu bahwa klub Linden akan bermain di Gothia Cup dan berharap mereka bisa menang. Semangat untuk menang di Gothia Cup, Mila mulai giat berlatih. Sang pelatih yang melihat Mila mengangkat bola menggunakan tumit mengikuti gaya bermain pelatih saat Mila menyimak di video YouTube sebelumnya. Pelatih mendatanginya untuk mengarahkannya bagaimana cara melakukan skill itu, tapi dia tampak tidak berhasil. Marah dan menendang bola. Pelatih menasehatinya dan memberitahu kekurangannya yang tidak sabar dan terlalu cepat marah, tapi menyemangatinya agar bisa meraih target seperti dirinya yang berhasil menjadi pemain pro. Ni ser de skorna? De är helt nya från USA. Di suatu tempat, Mila dan Kia bertemu dengan Samir, cowok yang disukai Kia. Ketika Mila melihat Kia dan Samir berpelukan, dia menjadi marah dan pergi. Meskipun Kia memberitahu kalau Samir orang yang sangat perhatian, tapi sebelum mereka berpisah sambil mengayunkan sepeda, Kia menegaskan pada Mila jika dia yang terbaik. Di rumah, Mila menemukan sepatunya yang telah rusak, mencoba memperbaiki dengan lakban. Lalu keesokannya di lapangan, pelatih melihat itu dan menegurnya untuk menggantikan sepatu lain. Sambil mendapat arahan pelatih, Mila melihat Kia dengan Samir yang tampak bahagia tertawa bersama. Mila pergi ke ruang ganti untuk mencari sepatu lain, tapi memang dia tidak memiliki sepatu cadangan. Lalu memasuki ruang ganti pemain pria dan mengambil salah satu sepatu milik salah satu pria Leo, dan hampir saja tertangkap basah saat Samir memasuki ruangan itu. Lalu dalam sesi latihan untuk menendang bola ke gawang yang dijaga teman mereka Shedi, semua pemain menendang dengan baik dan itu tidak mampu dijaga oleh Shedi. Shedi menjadi kecewa dan Kia mendatanginya memberi semangat saat Mila hanya melihat mereka. Keesokan hari di sekolah, Kia memberitahu Mila jika dia ingin pergi mengunjungi Shedi karena masih sedih tentang kejadian kemarin. Walau Mila bertanya kalau Kia pulang mereka bisa bertemu, namun Kia menjawabnya mungkin akan langsung pulang karena pastinya lelah.
Mila masih terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu Lolo datang menawarkannya menumpang di mobilnya. Mila pergi bersamanya di mobil. Keduanya berbicara, di mana Mila bilang kalau mobilnya bagus. Pelatih memberitahunya kalau dia memiliki mobil lain dan apartemen yang bagus. Mila bertanya tentang bayaran Lolo saat menjadi pemain pro. Tapi Lolo menjawabnya tidak akan sama pada masa sekarang. Meyakinkan Mila jika dia berhasil menjadi pemain pro, dia akan mendapatkan bayaran yang lebih baik dari mereka. Saat di rumah, Mila tidak pernah berhenti berlatih bolanya. Ibunya menghentikannya dan menegurnya. Mengalihkan kemarahan ibunya, Mila menanyakannya, apakah mengenal pelatihnya Lolo? Dan ibunya mengatakan ya, dan mengetahui bahwa Lolo adalah pemain bola pro pada saat itu. Namun jawaban ibunya mengecewakan Mila, menganggap karir Lolo harus berakhir hanya dengan menjadi pelatih Mila. Ibunya menambahkan lagi bahwa Mila bukan Zlatan Ibrahimovic dan dia adalah seorang wanita, dan berharap Mila lebih fokus menyelesaikan PR sekolahnya dibanding memikirkan bola. Mila semakin tegas pada ibunya dan menantangnya, lalu bilang kenapa jika Mila adalah wanita. Marah dia pergi ke kamarnya. Keesokan harinya para remaja mendengar pertemuan pelatih dan manajemen tentang rencana tim putri atau putra yang akan mewakili turnamen pertandingan untuk merebut Gothia Cup. Namun manajemen telah memutuskan untuk tim putra. Para gadis yang mendengar itu sangat kecewa dan berbicara dengan tim putra yang juga berada di sana, menantang mereka untuk bertanding jika sebagai pemenang akan mewakili klub ke turnamen. Tentu para pria tidak menolak dan menerima tantangan itu. Kedua tim akhirnya bertanding dan baru bermain saja, tim putra dengan cepat mengisi gol. Sebagai seorang yang menantang, Mila memotivasi teman-temannya untuk bangkit dan semangat. Mila akhirnya menunjukkan trik skill yang pernah dilakukan Lolo dan itu berhasil dilakukannya. Mila dan teman-temannya akhirnya membalas gol hingga poin menjadi 1-1. Pertandingan itu mengundang para pelatih dan juga manajemen untuk datang menonton mereka. Mila dan kawan-kawan untuk sekali lagi menunjukkan kemampuan mereka kalau mereka layak untuk pergi ke turnamen dan mencetak gol dengan indah. Beberapa hari kemudian saat berlatih, Mila dipanggil manajemen karena dia dilaporkan telah mencuri sepatu Leo. Di sana Mila menegaskan jika itu miliknya yang diberikan hadiah dari Kia. Pengurus akhirnya memanggil Kia dan beruntung saat ditanya, Kia memberitahu mereka sepatu itu milik Mila, hadiah darinya. Setelah keluar dari ruangan itu, Kia sangat marah padanya. Kemudian Mila menebus kesalahannya dengan membawa permen ke Kia, namun menemukan Kia dan Shady bersama dengan bahagia bermain ponsel di kamar. Tidak menghiraukan pembicaranya, Mila akhirnya pergi dari sana. Untuk beberapa saat, Kia tidak lagi menegurnya, namun Mila tetap bersemangat berlatih untuk mencapai mimpinya pergi ke turnamen Gothia Cup. Dia juga berdandan untuk menampilkan feminismenya, namun saat menonton Kia bernyanyi, dia tidak menggunakan pakaian yang dia coba pakai. Kemudian Mila mencari Kia di pantai saat duduk bersama teman-temannya. Di sana mereka sedang bermain adu tantangan dan kejujuran. Lalu saat Leo bertanya pada Kia apakah dia memilih tantangan atau jujur, Kia menjawab tantangan. Jadi Leo meminta Kia untuk mencium Mila. Kia mencium pipi Mila, tapi dianggap itu bukan tantangan. Karena desakan teman-teman membuat Mila bergegas melakukannya. Kia menjadi marah dan pergi dengan Shady meninggalkannya di pantai. Mila kembali dan Leo bertanya padanya, apakah dia memilih kejujuran atau tantangan? Mila memilih tantangan dan dia diminta berjalan di atas balok ayunan. Mila tidak mundur dan dia menaiki balok itu. Lalu saat akan berakhir, dia melompat membuat kakinya terkilir. Saat tiba di rumah, Mila disambut dengan kemarahan ibunya. Karena mengetahui nilai rapornya merah, menuntut Mila agar ikut kursus dan menguncinya di kamar. Sementara hari ini dia harus bersama tim pergi untuk turnamen Gothia Cup. Mama! I'm just fucking the red! Mama! Mila akhirnya kabur dari rumah bergabung dengan tim di bus saat dia masih mengalami cedera di kakinya. Lalu pada pertandingan pengisian grup, tim mereka mengalami kekalahan dan berada di posisi keempat. Keesokan harinya, Samir dan Leo datang untuk memberi semangat pada mereka. Dan pada putaran kedua, Kia melihat Mila dengan pincang di lapangan, memberitahu pelatih tentang hal itu. Namun saat pelatih menanyakan Mila, dia bilang kalau dia baik-baik dan mereka akhirnya memenangi pertandingan itu. Hingga posisi poin grup tim mereka naik ke peringkat kedua. Lalu saat di ruang ganti, Kia melihat Mila yang kesakitan dengan kakinya, mendatanginya dan membantu memperbaiki perban kakinya.
Pada putaran ketiga, Kia yang gagal mengelola bola ditegur oleh pelatih, malah dia membalasnya. Tapi tidak lama Mila dan kawan-kawan berhasil mencetak gol sebanyak mungkin dan posisi poin mereka naik di peringkat pertama. Berlanjut di putaran keempat, saat pelatih mengatur komposisi pemain, Kia kali ini diberi cadangan. Tapi dia tidak marah dan dengan semangat mendukung Mila dan teman-temannya. Pertandingan berlangsung dan belum ada yang mencetak gol, membuat ibunya Kia datang dan bertanya pada pelatih apakah tidak ada pergantian. Namun pada akhirnya Mila dan kawan-kawan mencetak gol dan tim akhirnya berhasil masuk ke semifinal. Keesokannya Mila mendapat tawaran bergabung dari pelatih klub Gothenburg yang direkomendasikan Lolo, tapi berharap bisa menonton kemampuan Mila bermain di final Gothia Cup di Ullevi. Pelatih kemudian memberitahu kalau besok akan ke final dan meminta mereka untuk beristirahat lebih tempo untuk kebugaran mereka dan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturannya akan dikeluarkan dari tim. Malam itu tim bergabung di pesta dansa dan saat waktunya istirahat semua pulang tapi tidak dengan Kia. Dia menghabiskan waktu sampai pagi baru pulang. Lalu sore itu akan bersiap untuk final dan pelatih yang telah tahu jika Kia melanggar aturan, dia akhirnya dikeluarkan. Kia menawarkan semua teman-temannya untuk keluar bersamanya dan meminta Mila mengikutinya. Namun Mila membantah jika aturan itu sudah diberitahu dan Kia saja yang tidak mentaatinya, menolak keinginan Kia walau Kia mengatakan jika dia pernah membantu Mila beberapa kali dari masalahnya. Tim akhirnya mengikuti final dan mengalami kekalahan dari tim lawan. Saat yang bersamaan, ibunya datang memeluk Mila ketika dia bersedih karena yakin akan kehilangan momen yang paling penting dalam hidupnya. Kecewa, Mila mulai menyimpan semua hal-hal yang berkaitan dengan bola kaki dan pergi mengembalikan sepatu Leo. Beberapa hari berikutnya, Lolo datang dan memberitahu Mila jika Erika, pelatih klub Gothenburg, menawarkannya untuk mengikuti seleksi di klub itu. Mila yang masih ragu tapi menelpon Erika jika dia siap bergabung pada seleksi itu. Mila pergi menemui Kia dan memberitahunya kalau dia telah mendaftarkan namanya dan dia ada seleksi di klub Gothenburg. Namun Kia jujur jika dia tidak ingin lagi bermain bola dan memotivasi Mila jika Mila yang terbaik, mendorong Mila untuk pergi dan memberikan sepatunya. Akhirnya Mila pergi ke tempat yang baru bersama tim barunya dan saat memakai sepatu Kia yang selalu menemaninya berlatih bertuliskan Forever. Dan film pun berakhir. Berjalannya waktu, Mila telah menjadi seorang pemain terkenal. Kia yang menonton pertandingan Mila nampak kagum mendengar nama Mila bergema di sana. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.